Ya, selamat pagi Mas Oci. Pagi mas. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tadi kegiatannya habis ngapain aja? Tadi sih kebetulan baru jam kos. Oh, jam Soalnya kos. gurunya ada pelatihan gitu katanya. Oh, kalau sebelum itu, Sebelumnya tuh malam MBG, masih malam MBG. oh, pelajarannya apa? Informatika. Itu pelajarannya sampai bab berapa, Mas? Kalau sampai bab berapa itu sampai bab 3 kayaknya mas. Sampai bab 3. Terus nanti pulang sekolah Mas Oci mau ngapain? Aku hari ini ada ekskul basket di Gor Bima Loka nanti. Oh, eskul basket. Iya. Itu yang ngajar? Nanti yang nggak ada yang ngajar. Soalnya coachnya baru patah kaki. Oh, Jadi nggak cedera. ngajar. Iya. Itu kosnya dari mana biasanya? Kalau dari mana kurang tahu tapi kayaknya orang terapi pak. Apa? Terapi. Terapi. Iya, orangnya kayak bisa terapi bisa coaching, jadinya nggak tahu dari mana sih asal mulanya nggak tahu. Oh, Aku nggak kenal juga soalnya. itu di sini tuh latihannya emang pembagiannya gimana itu kayak per kelas kayak atau ikut ekstra atau Nanti maksudnya pembagiannya gimana? Ikut kan ekstranya gitu? kalian kan latihan di sini. Ya. Nah, itu tuh maksudnya yang mau ikut latihan ya latihan atau yang seleksi atau yang ikut ekstra. Oh, kalau basket tuh kayaknya karena jarang ada coachnya, jadi kalau mau ikut ya ikut aja. Ya ikut aja. Ya. Kalau kamu Kalau aku emang udah suka basket dari lama, jadi udah daftar basket terus. di sini ya ekstra berarti ikut ekstra basketnya. Hmm. Terus ikut liga gitu nggak? Belum, pas mau diikutin tuh tanganku mah bengkak, jadinya nggak dibolehin ikut sama coachnya. Berarti tapi yang tim klub yang dari MAN ini emang ikut Liga Solo kan? Iya, ikut Liga Solo sama DPL, tapi belum pernah menang. Pernah menang. Masuk ke playoff belum pernah masuk playoff. Oh, belum pernah masuk Jadi playoff. cuma menang sekali deh maksimal, 2 kali belum pernah. Kalau yang tahun ini itu biasanya berapa? Maksudnya kompetisinya itu setiap tahun atau? Oh, tahunan. Oh, tahunan. Nah, DPL kan tahun ini udah, jadi tunggu tahun lagi. Jadi DPL tuh ngincer regenerasi pemainnya. Iya. Ya jadi nggak cuma itu aja. Kalau diadain setiap bulan kan juga aneh lagi. Iya. Nanti tahun. Liga Solo juga tahun. Mulai bulan apa biasanya? Kalau mulainya biasanya setiap penerimaan, habis terima nanti masuk loh, habis kalau di sini mat sama. Habis mat sama tuh nanti beberapa bulan ya langsung Liga Solo DPL gitu. Jadi Liga Solo sama DPL tuh jarak dari terlaksananya DPL ke Liga Solo nggak terlalu jauh biasanya. Terus itu kalau semisal kamu juara Liga Solo gitu, habis itu ada kayak narah hubungnya ke klub yang di Liga Indonesia gitu nggak? Oh, kalau Liga Solo kayaknya nggak ada, tapi kalau DPL nanti bisa masuk All Star. Kayak contohnya ada temanku namanya Halma Herano tuh, sekarang dia masuk All Star pas itu tahun 2024, terus ikut yang nasional Indonesia. Berapa? 16 berarti. Itu seleksi juga. Iya, seleksi. Jadi kalau dimain nanti diperhatikan kalau mainnya. Kalau dia bagus nanti masuk All Star, terus kalau di All Star juga bagus, masuk camp pelatihan, diberangkatkan ke Amerika bisa juga. Buat mewakilin. Iya, bisa. Kalau klubnya gitu ada kayak per agen, klub ini ada agen ini. Iya, ada. Dulu aku ikut klub juga. Ikut klub apa? Aku dulu ikut Humble. Humble Ya, itu klub mana? Klub di UMS. UMS. Iya, dekat UMS. Bukan klubnya UMS, dekat UMS. Oh, dekat UMS. Iya. Itu berarti klubnya itu per daerah atau emang kalian bikin klub sendiri? Iya, biasanya bikin klub sendiri. Jadi nanti ada misalnya foundernya gitu nyiptain Humble, terus nanti siapa yang mau join, tinggal join, nanti latihan sama-sama di situ. Terus sekarang saya mau tanya Mas Oci ini, tahu nggak saya panggil ke sini itu kita mau ngapain? Tahu, Mas. Nah, jadi kita habis ini akan melakukan sesi konseling individu. Nah, sebelumnya Mas Oci pernah dengar, tahu nggak konseling individu itu apa? Belum tahu itu, Mas. Nah, jadi konseling individu itu nanti kegiatan di mana saya sama Mas Oci berada di satu ruangan yang nanti kita akan membahas tentang permasalahan atau kebingungan yang dialami sama Mas Oci. Dan nanti kalau Mas Oci cerita atau curhat sama saya itu nggak usah ditutup-tutupin atau nggak usah takut, karena saya itu mengaplikasikan beberapa asas.
contohnya asasnya yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, jadi nanti Mas Oci kalau cerita itu percaya aja karena saya nggak akan menceritakan atau membocorkan ke manapun, dan juga di ruangan ini kan cuma ada kita berdua. Lalu selanjutnya asas kesukarelaan. Nah, ini seperti saat ini Mas Oci saya panggil datang ke ruang BK dengan sukarela tanpa ada paksaan. Lalu selanjutnya asas keterbukaan. Jadi Mas Oci kalau saya tanyai atau saya mau cari tahu atau Mas Oci mau cerita itu yang terbuka aja, jangan ada yang ditutup-tutupin. Nah, untuk sesi konselingnya ini nanti kurang lebih 20 sampai 30 menit ya Mas. Nah, Mas Oci setuju nggak Mas? Ya, saya setuju. Nggak buru-buru kan? Nggak usah. Nah, oke. Itu mungkin Mas Oci bisa menceritakan kesehariannya dari setiap hari pagi sampai malam itu ngapain aja? Oke, jadi waktu bangun tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi nih. Ya, sampai tidur lagi. Oke, jadi pas bangun tidur apa namanya, ambil air wudhu, sholat, terus kalian mandi, terus habis mandi itu nanti makan, kadang makan kadang enggak sih. Terus nanti berangkat di sekolah, ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Biasanya habis sekolah ada, kalau nggak ada OSIS ya basket. Terus nanti malamnya kadang les pelajaran, terus habis itu lanjut basket lagi setiap malam, terus ya gitu lagi. Di basket terus gitu. Ya. Nah, terus tadi kan Mas Oci kan kegiatannya sehari banyak basketnya, itu pernah mengalami kayak masalah gitu nggak? Ada sih, masalahnya tuh biasanya nanti pembagian waktu dan pembagian waktunya. Pembagian waktu. Ya, kadang mau basket atau mau belajar tapi egonya lebih tinggi ke basketnya. Basket. Nah, jadi belajarnya kayak apa ya, kurang ditekanin di pembelajarannya, jadi lebih mau basket lagi terus. Sejak kapan tuh Mas Oci suka basket? Aku sebenarnya bukan suka sih, lebih suka lebih ketantangnya. Jadi kan kakakku main basket, nah tuh dia tuh kayak apa ya, kayak aku tuh nggak mau kalah sama kakak gitu. Ya. Jadi pengen lebih bagus dari kakak, makanya aku jadi bukan suka tapi lebih ke ketantang buat main basket biar lebih jago dari kakak. Kakakmu ikut klub? Ikut, kakak ikut klub sekolah, bukan Klub sekolah? Soalnya Sekolah di mana? asrama dia di SMA Rus, Terus itu di mana? yang di Masaran Sragen. Oh, Sragen. Iya. Kamu asalnya dari mana tuh? Aku dari Colomadu, kakak kan asrama. Oh, oh iya, di Iya. mondok ya. Ya, bisa. Terus kamu kalau belajar itu biasanya sehari berapa jam? Selain di sekolah ya. Kalau sehari berapa jam nggak nentu sih, tergantung aku udah paham apa belum ya. Misalnya kan kalau MTK, aku kan kurang paham di MTK, jadi nggak bakal tak hitung berapa, yang penting aku udah paham udah selesai. Misalnya baru 20 menit pun kalau udah paham udah yang belajarnya. Mapel kesukaanmu apa? Mapel kesukaan itu sebenarnya nggak ada sih, tapi aku lebih suka ke yang logika. Jadi kalau yang mapelin dulu aku jadi kurang suka, lebih cenderung ke IPA. Oh, IPA. Iya. Pernah kesulitan kayak di pembelajaran ini gitu ya, kesulitan? Iya pernah. Apa? Pernah ke pas kimia sama pas MTK. Itu kesulitannya gimana? Ya memahami soal sama cara belajarnya sama cara mengajari gurunya sih. Cara mengajar guru. Soalnya gurunya kan banyak sih, harusnya banyak guru di mana tuh yang cara ngajarnya kurang masuk aku gitu. Itu setiap semester atau itu setiap semester atau kenaikan kelas gitu biasanya gurunya ganti-ganti atau? Oh enggak, sama, makanya itu. Sama dari awal. Kesulitan di memahami cara guru mengajar. Gitu. Terus kegiatan yang biasa paling banyak makan waktu itu sehari-hari? Kalau sehari-hari, kalau nggak scroll Instagram, basket. Basket? Iya, paling banyak makan. Biasanya berapa jam? Billingnya kalau malam tuh biasanya 2. Terus nanti kalau pas di Bima Lokal kan nggak tahu sampai jam berapa, jam 8 bisa, jam berapa bisa. Itu billing gimana maksudnya? Kayak Ya, rental? Enggak, ya nyewa lapangan. Nyewa lapangan? Iya. Nanti janjian dulu kan, nah, 2 jam, udah 2 jam. Maksimal tuh 2 jam, soalnya kalau di atas itu harganya lumayan juga. Berapa tuh per jam? Tergantung setiap lapangannya. Kalau aku 1 jamnya itu 120. 120? Iya. Terus Mas Oci sejak kapan? Mas Oci kan tadi ngerasa kalau kesulitan membagi waktu. Nah itu merasa kesulitannya itu sejak kapan? Sejak masuk SMA.
bisa masuk SMA? Iya, soalnya kan SMP pelajarannya masih mudah-mudah gitu ya. Iya. Di SMA ini mungkin karena faktor belum paham di sekolahnya gitu ya, jadi di rumah malas buat belajarnya. Kalau di SMP di sekolah udah paham, jadinya di rumah olah gini doang, jadi bisa. Kalau di semenjak masuk SMA gini aku sering nggak paham sama materinya, jadi malas buat belajarnya. Oh gitu. Ya, Kamu kalau setelah biasanya mapelnya itu selesainya jam berapa? aduh, kurang tahu kalau selesainya. Maksudnya hari ini itu pulangnya gitu loh. Oh ya, paham. Itu pembagiannya biasanya kalau pelajaran biasa di kelas itu sampai jam berapa? Pembelajaran tuh 3:30 seperti kayaknya 3:30. 4. Ada les lagi? Ada. Ini jam 6 sampai jam 8 mas. Malam? Ya, ambil Itu jam malam. berarti kamu ke sini atau Apanya? lesnya? Lesnya aku di dekat rumah kamu. Oh, di rumah. Ya, di dekat Ikut di Neutron. neutron? Iya, Neutron. Oh, saya kira ikut itu loh apa? Ganesha itu. Oh enggak. Enggak. Aku Ganesha tuh lebih ke muridnya sendiri saja. Jadi kayak ngandelin muridnya. Kalau kan apa ya, kurang ada kesadaran diri buat belajar. Jadi Ya. aku harus milih yang buat disadarin di Neutron. Di neutron itu menurutmu pembelajarannya lebih seru atau di neutron atau di sekolahan? Ya kalau menurut perspektif orang kan beda-beda, jadi aku lebih suka di Neutron. Di Lebih Neutron. cepat pahamnya soalnya. Oh gitu. Iya. Terus selain basket kamu ada hobi lain ya? Aku suka main game. Kamu main game? Iya. Game apa? FPS sama MOBA. MOBA. Itu biasanya sekali main game itu berapa jam? Kalau sekali main game sebosannya sih. Tapi aku cepet bosan, jadi udah misalnya kalau Mobile Legends tuh kadang bisa nggak sampai 10 menit udah tak close gitu. Hmm. Jadi kalau nggak Valorant itu kalau udah bosan tuh udah tak close gitu. Kamu kan suka basket ya? Ya. Berarti kamu udah tahu kan tentang apa detail-detailnya kayak kemampuan yang harus dimaksimalkan di basket itu tahu? Ya, gitu. Nah, kamu biasanya posisinya apa? Kalau aku biasanya posisi 4 itu power forward. Jadi dia yang nanti kalau pada nyerang toh, nanti dia tuh yang jadi badan ya buat mereka bisa nyerang. Jadi kalau jadi kayak tanknya lah misalnya. Ya. Nah, jadi kayak bisa ngalangin musuhnya buat ngehadang small forwardnya biar bisa ngepoint, bisa buat rebound bolanya dari ini. Oh, berarti istilahnya kayak yang di depan sendiri gitu. Ya nggak di depan sendiri, kadang juga di safe Mobile. zone, kadang di belakang, kadang di depan, tergantung strategi. Itu biasanya kamu latihannya polanya gimana? Kayak latihan dulu sejam, habis itu istirahat, terus nanti setelah 3 jam gitu balik latihan lagi gitu. Kalau basket latihannya sering ke fundamentalnya. Terus kalau masalah jam-jamannya tuh aku kayak secapeknya. Sampai. Iya, secapeknya. Kalau udah capek ya udah. Tapi bener capeknya capek banget. Kalau belum masih capek doang nggak kebenerin. Oh, tapi kamu tahu nggak kan kalau kamu main basket terus gitu sekarang yang yang bikin saya panggil ke sini itu tahu nggak? Kurang tahu itu. Nah, jadi kalau saya dari pantauan saya itu kamu kan main basket terus. Nah, seiring berjalannya waktu itu nilaimu semakin menurun. Nah, itu karena apa? Kamu tahu nggak kenapa kok nilaimu bisa menurun? Mungkin karena saya kurang belajar di rumah, karena lebih fokus ke ego main basket gitu. Nah, gitu. Terus juga di sekolah kan belum paham juga, jadi kayak tak awasin gitu pembelajaran. Kamu di rumah ada kayak waktu free gitu nggak? Selain main basket? Iya ada, biasanya jam 11 malam ke atas tuh aku free time. Jadi Nggak tidur? tidurnya aku sengantuknya, jadi kalau Sengantuknya. jam 2 udah ngantuk tidur gitu. Pernah terlambat nggak? Terlambat jarang. Jarang terlambat? Iya. Biasanya bangun jam berapa? Jam 5, jam 4 Berarti kalau semisal ngatur waktu bangunnya itu kamu udah bagus. iya udah bisa. Kurang waktu belajar. Iya. Sekarang kita istirahat dulu. Kamu tarik nafas, mengeluarkan, relax. Sekarang kamu bayangkan gimana perasaan orang tua kamu kalau semisal tahu nilaimu turun gitu gimana? Kalau perasaan kayaknya bakal kecewa sih. Bakal kecewa. Iya. Orang tua kamu pernah kayak menasihati kamu kayak
jangan main basket. Enggak sih, kalau jangan main basket enggak, tapi kurangin. Kurangin. Iya, kurangin itu lebih fokus. Mendukung nggak? Mendukung, tapi kalau udah berlebihan itu emang udah stop dulu main basketnya. Itu diatur sih seperti itu. Sebelum kamu main basket itu orang tua pernah nyaranin nggak kayak jadi apa kayak itu kayak Besok jadi apa kau ya profesi selanjutnya? ya profesi? Kalau profesi disaraninnya dulu ke apa tuh kementerian gitu katanya. Kementerian? Ya kayak apa kedinasan. Oh, kedinasan. Kementerian apa kesehatan atau apa gitu masuk. Apa namanya kalau di kuliah tuh? Teknik sipil. Bukan, nanti kalau kan ada PTN, PTS sama satunya tuh Apa PTN, PTS? kedinasan. Kedinasan. Iya. Yang kayak apa namanya tuh yang Taruna. bukan yang apa tuh kuliahnya Ferry Mandiri gimana? Oh, belum, kurang tahu saya. Ya pokoknya kedinasan gitu katanya suruh Kedinasan. masuk kedinasan biar nanti jalur profesinya udah ditentuin gitu loh, jadi udah aman. Dan tapi aku kurang suka kedinasan, jadinya aku kayak lebih suka ke kedokteran. Kedokteran. Iya. Selain kamu mau basket, kamu mau jadi ya dokter. Iya, aku mau dokter. Dokter apa spesialis? Dokter kan ada banyak Iya. ya, ada kandungan, gigi atau lainnya itu yang apa? Aku nek gak pengen dokter anak, pengen dokter bedah. Dokter bedah. Iya. Oh. Setelah dari dokter itu berarti bisa sih kalau mau di UMS itu ada kedokteran. Kamu setelah ini mau lanjut kemana? Kalau aku pengen ke Universitas Airlangga. Airlangga. Bener. Ngambil Kedokteran. kedokteran. Iya. Tapi kalau semisal kamu mau ambil kedokteran itu masih ngejalanin basketnya setiap hari gitu nggak? Ya paling bakal dikurangin aja. Nanti kan habisnya ada penilaian akhir semester. Ya. Nah, nanti paling aku nge-review apa namanya nilai-nilainya gimana. Kalau lebih down dari apa tengah semester ya aku kurangin dulu basketnya, lebih fokus ke pembelajarannya. Ya paling yang susah tuh nurunin aku buat main basket sih. Tapi saya mau tahu, menurut kamu itu kamu lebih condong ke jadi dokter atau jadi pemain basketnya itu? Kalau menurutku pemain basket tuh buat jadi pro-nya ke pro league-nya tuh susah, kemungkinannya kecil. Jadi aku lebih condong ke jadi dokternya. Tapi kalau jadi dokter itu kamu harus belajar terus loh, Mas. Iya. Nah, kamu kan suka main basket terus tadi juga kesulitan. Nah, itu menurutmu gimana caranya biar kamu itu bisa mengatur waktu, itu gimana menurutmu? Kalau menurutku sih apa ya, aku juga belum tahu itu. Paling kalau aku orangnya kan kak apa jalanin dulu aja gitu kan. Mungkin aku bakal jalanin kayak biasanya tapi tak kurangin basketnya jadi lebih ada free time-nya. Paling tak selang-seling basket enggak basket gitu. Jadi per minggu cuma 3 kali apa 2 kali doang. Kali atau pas hari libur ya? Iya, paling hari libur. Dan kalau kamu jadi dokter itu kan pasti seleksinya masuk itu susah. Iya. Jadi kamu harus belajar terus ya. Hmm. Terus kalau bisa juga kamu kan pulangnya tadi jam berapa? Setengah 4. Nah itu jam 5 sampai jam 6 itu buat kamu istirahat dulu. Iya. Setelah itu habis isya jam 7 sampai jam 8 itu belajar. Nah untuk main basketnya itu lebih baik pas hari libur aja. Kamu hari liburnya kan Sabtu Minggu ya. Oh Sabtu tetap masuk ya. Berarti Minggu itu kamu baru main basket. Dan itu juga jangan lama-lama. Main basketnya itu cukup pagi aja atau sore 2 jam. Habis itu belajar lagi. Karena kalau kamu nggak belajar, kamu nggak mengikuti tren akademik di buat apa ya, kayak gampangnya itu kamu masuk dokter kan saingannya banyak dan pasti yang lain juga berbondong-bondong buat belajar. Nah, kalau kamu nggak ngikutin trennya itu susah ya. Iya. Jadi sebisa mungkin kamu belajar terus sampai jenuh pun harus belajar. Kalau semisal udah benar-benar jenuh atau buntu gitu, main basket juga nggak apa-apa, tapi sebentar aja, jangan lama-lama karena nanti bisa membuang waktu juga. Nah, jadi tadi kan kita udah membahas kayak hobinya masnya, terus tujuan, terus
masalahnya, habis itu masnya juga bisa menentukan solusinya sendiri gitu. Lalu itu sekarang sesi konselingnya udah kita akhiri. Masnya tetap semangat terus dan jangan sampai lupa tujuan awalnya tadi. Saya percaya kalau Mas Oci bisa membagi waktu untuk lebih baik lagi. Dan tadi saya doakan Mas Oci bisa lolos untuk seleksi kedokteran, karena habis ini kan juga ada seleksi kedokteran ya Mas. Nah, mungkin Mas Oci bisa lolos dari situ, ataupun kalau kepepet atau terpaksa Mas Oci kesusahan di kedokteran, saya doakan Mas Oci bisa sukses di basketnya kan, ya, atau bisa masuk Liga Solo ataupun klub, atau mungkin bisa juga direkrut klub lain kayak apa yang di luar negeri itu apa? Lakers, terus Toronto gitu ya. Toronto itu klub kesukaan saya. Saya suka Toronto sejak masih ada Leonard. Itu zaman tahun berapa itu, lama. Yang dulu finalnya sama yang apa? Golden State. Itu kan menang Toronto. Nah, itu. Setelah ini Mas Oci kegiatannya mau ngapain? Paling sholat. Terus nanti lanjut pembelajaran PKN. PKN? Iya. Jam ke berapa? Berapa ya? 8 ya kayaknya. Kayaknya 8. Oke, ya udah. Tadi semangat terus ya Mas. Ya. Terima kasih udah datang ke sini. Untuk sesi konseling hari ini saya akhiri ya. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas. See you.